Pernahkah Anda mengalami ketakutan atau kekhawatiran? Hidup Anda diliputi intimidasi, ketakutan atau kekhawatiran, hingga ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup Anda? Simak topik ini. Pergunakanlah perisai iman. Mari kita akan berdoa. Berkati kami untuk mengerti kebenaran firman, sehingga dengan mendengar kami mengerti, kami bertindak menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus berbicara dalam suratnya kepada jemaat Efesus di Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis, musuh kita, selalu menyerang kita dengan panah api, yaitu tipu daya dan intimidasi dengan menebarkan ketakutan atau kekhawatiran. Nah, panah yang dilepaskan dengan fokus sasarannya adalah hidup kita. Anda, saya. Namun, yang perlu kita ketahui bukan sekedar panah biasa. Ada apinya. Artinya, panah api yang dilepas oleh iblis untuk sasarannya hidup kita, pada akhirnya akan membakar dan membinasakan hidup kita. Saudaraku, salah satu yang kita perlu mengerti, penyebab kematian dalam masa pandemi ini selain virus, tapi rupanya disurvei adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Paranoid menjadi salah satu penyebab seseorang sebenarnya bisa tertolong, tapi karena diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran akan situasi yang terjadi di sekelilingnya, menyebabkan akhirnya ujungnya bukan pemulihan, bukan kesembuhan, tapi kematian. Saudaraku, ketakutan akan mematahkan semangat kita. Dan semangat yang patah, dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, akan mengeringkan tulang. Ketika kita sakit parah, kita merasa kekhawatiran atau ketakutan yang muncul menyebabkan kita merasa tidak ada harapan untuk sembuh. Ketika bisnis sedang surut karena kekhawatiran berlebihan, ketakutan, merasa kita akan bangkrut. Bahkan ketika anak-anak kita sedang bermasalah proses tumbuh kembangnya, tapi karena kita diliputi kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, kita merasa masa depan mereka akan berantakan. Dan tahukah Anda, iblis paling disenangkan dengan mempermainkan pikiran dan perasaan kita. Dan tujuannya hanya satu, yaitu agar kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita mengerti kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada damai sejahtera di situ. Tidak ada sukacita di situ. Tidak ada kedamaian, ketenangan di situ. Yang akibatnya bukan hanya spirit roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh kita juga berdampak. Makanya dikatakan dengan jelas bahwa panah yang dilepaskan oleh iblis bukan hanya sekedar panah, tapi dikatakan dalam kitab Efesus tadi, bahwa panah api
yang ujungnya adalah kebinasaan bagi kita. Saudara, yang dikerjakan oleh iblis pola yang sama yang dia kerjakan untuk Tuhan kita Yesus Kristus saat ia dicobai 40 hari di padang gurun. Pola yang sama ia kerjakan buat kita sekarang ini. Yang kita ketahui, percobaan atau pencobaan pertama mengenai keinginan daging, kebutuhan akan makanan. Pada saat Yesus lapar, ini salah satu cara. Kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang apa yang besok saya bisa makan, kekhawatiran tentang kebutuhan-kebutuhan buat hidup pribadi atau keluarga bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi salah satu cara untuk pencobaan itu terjadi buat kita. Hidup kita diwarnai kekhawatiran dan ketakutan. Besok makan apa, biaya hidup apa, lalu kebutuhan ini bisa nggak tercukupi, dan lain-lain hal. Yang kedua, pola yang kedua, waktu Yesus dicobai di padang gurun, itu berbicara mengenai keangkuhan hidup. Iblis tahu Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, anak Allah. Dan saudara tahu, dia coba memfokuskan kepribadian Yesus, keilahiannya, kemanusiaannya dengan berkata kalau engkau anak Allah. Padahal iblis tahu anak Allah. Ia coba memutarbalikkan, menipu daya Yesus. Bukankah ini juga pola yang sering terjadi buat kita? Ia tebarkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, tentang siapa kita. Kamu tidak layak, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin akan berhasil, dan segala yang disebut ego kita disentuh atau coba iblis mencobai kita dengan hal ini. Dan pola yang ketiga yang dikerjakan oleh iblis sama kepada Yesus Kristus dan kepada kita juga, keinginan mata. Kalau kita lihat menyimak dalam Injil Matius pasal 4 ataupun Injil Lukas, waktu Yesus dicobai, iblis berkata seperti ini. Karena kita mengerti persis dalam kitab Efesus 2 ayat 2, iblislah yang menguasai langit. Ya, ia dijatuhkan lalu ia menjadi penguasa atas langit. Lalu coba waktu ia mencobai Yesus yang ketiga, dia berkata seperti ini. Ia sedia, memberikan dunia dan segala isinya, langit dan segala isinya kepada Yesus. Tapi dengan pencobaan ini, keinginan mata. Waktu dia diperlihatkan dunia dan segala isinya, lalu berkata, keangkuhan hidup mulai dimunculkan oleh iblis di situ. Kalau kamu menyembah kepadaku, maka semuanya ini kuberikan kepadamu. Dunia dengan segala keinginannya. Pola yang sama inilah yang dikerjakan oleh iblis untuk melepaskan panah apinya atas kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya penting bagi setiap kita orang yang menjadi pengikut Kristus, percaya kepadanya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya ketika iblis coba melepaskan panah apinya untuk menyerang kita, iblis datang mengintimidasi kita dengan ketakutan atau kekhawatiran, kita dapat menggunakan perisai iman. Apa yang dimaksud dengan perisai iman? Saudaraku, pada zaman dahulu, ketika berperang, tentara perlu memperlengkapi diri mereka dengan perisai. Selain alat yang lainnya, perisai tameng dipergunakan untuk melindungi diri mereka menangkis segala serangan musuh. Bisa perisai ini diangkat ke atas atau ketika ada tombak untuk coba dilempar
kepada dada, ditangkis dengan perisai, lalu kemudian sama seperti apa yang dikerjakan iblis. Dia coba dengan segala upayanya mengirimkan panah api, ketakutan atau kekhawatiran atas hidup kita. Saudara, begitu juga perisai iman. Kita memerlukannya untuk melindungi diri kita dari serangan musuh kita. Namun kita mengerti, sekuat, sehebat, sebesar perisai, jika dibiarkan tergeletak hanya di tanah, kita menaruhnya di tanah, maka perisai itu tidak akan melindungi kita. Sebuah perisai menjadi berguna jika kita mengangkatnya, lalu kita menggunakannya untuk melindungi kita. Pada saat si jahat, iblis coba menyerang pikiran kita, mengintimidasi kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan segala tipu daya, maka kita perlu secepatnya mengangkat perisai iman kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ia dicobai 3 kali di padang gurun setelah ia berpuasa 40 hari. Lihat cara ia menangkis serangan iblis adalah selalu mengatakan, Yesus selalu mengatakan, ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Selalu itu dimulai dengan kalimat ini. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis. Perisai iman yang Yesus kenakan untuk memadamkan semua panah api si jahat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita menggunakan perisai iman kita? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengarkan firman Tuhan, kabar berita, apa yang Yesus katakan membangkitkan perisai iman di dalam kehidupan kita. Jadi kita mengerti sekarang pentingnya saya dan saudara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Waktu kekhawatiran mulai muncul, maka tugas Anda dan saya, semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, termasuk kekhawatiran atau ketakutan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Caranya bagaimana? Ketika mulai iblis datang dan berkata, kamu tidak akan cukup bulan ini, maka kita akan berkata, burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa, apalagi saya anaknya. Tentu Tuhan akan memelihara saya dan menyediakan semua kebutuhan saya. Amin. Itu salah satu contoh untuk kita memperkatakan firman Allah, untuk menggunakan perisai iman mengalahkan iblis. Waktu iblis mulai datang di pikiran dan hati kita dengan berkata, oh, kamu terlalu sakit hati atas perlakuan saudaramu itu, maka bencilah dia. Maka kita bisa menggunakan perisai iman kita dengan memperkatakan firman. Tuhan berkata, ketika aku melepaskan pengampunan, aku sendiri akan mengalami pengampunan dan mengalami kemenangan. Saudara, mari perkatakan firman. Jangan takut dibilang sok rohani. Jangan takut dibilang apa-apa Alkitab, apa-apa mengutip ayat. Tapi sebenarnya melindungi kita sendiri waktu kita memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sebagus Alkitab. Tapi waktu kita mengatakan, aku tahu Tuhan perisaiku. Aku tahu Tuhan pelindungku. Aku tahu Tuhan kekuatanku. Aku tahu Tuhan penolongku. Maka waktu iblis datang menebarkan ketakutan dan kekhawatiran, perisai iman menangkis itu semua dan iblis akan lari dari hidup kita.
Tuhan memberkati kita semuanya. Pergunakan perisai iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami mengerti bahwa kami harus mempergunakan perisai iman untuk menangkis serangan panah api dari si jahat, si iblis itu yang ingin menghancurkan kami. Dengan cara kami hidup, membekali hidup kami dengan firman Tuhan. Biarkan kami hidup dengan memperkatakan firman Tuhan, sehingga setiap hidup kami bisa menangkis segala bentuk panah api dari si iblis, dari si jahat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.